Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Rauzah, mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Araniri. Nomor induk mahasiswa 200401030. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban untuk ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Media Cetak dan Online. Nah, yang pertama adalah media massa. Media massa didefinisikan sebagai sarana atau alat dalam penyebaran informasi kepada khalayak luas. Nah, contoh dari media massa yang pertama adalah media cetak. Media cetak adalah sarana atau alat penyebaran informasi kepada khalayak luas yang distribusinya atau publikasinya menggunakan cetakan. Nah, contohnya ini ada koran, ada majalah, ada tabloid, ataupun brosur. Yang kedua adalah media elektronik. Nah, media elektronik ini merupakan alat atau sarana untuk penyebaran informasi kepada khalayak luas dengan memanfaatkan energi elektromekanik atau alat-alat elektronik. Nah, contohnya seperti radio dan televisi. Terus yang ketiga adalah media online. Nah, media online adalah salah satu produk jurnalistik yang memanfaatkan jaringan internet untuk mengakses informasinya. Nah, contohnya itu ada di www.kompas.com, kemudian ada di aceh.tribunnews.com. Yang kedua adalah pentingnya mempelajari manajemen media massa. Nah, manajemen sendiri sangat penting untuk diberlakukan di dalam kehidupan. Manajemen ini diartikan sebagai pengelolaan, perancangan, pengarahan, serta pengawasan, baik dalam segi waktu, pekerjaan, lingkungan pertemanan, dan segala aspek-aspek lain di dalam kehidupan. Di dalam media massa perlu adanya manajemen. Yang pertama bertujuan agar konsep dari suatu lembaga media ini dapat menjadi jelas. Yang kedua, agar tujuan dari suatu lembaga media ini dapat tercapai. Yang ketiga, agar pembagian kerja atau tupoksi kerja dari setiap bidang di dalam suatu lembaga media ini dapat terkoordinir sebagaimana mestinya. Kemudian yang keempat, agar rancangan program ini dapat berjalan sebagaimana yang telah dirancangkan, ya, dapat berjalan sesuai yang telah dirancangkan. Kemudian dapat mendatangkan ide-ide program baru yang lebih bervariatif. Misalnya di dalam rapat pagi ini para karyawan akan saling bertukar pikiran sehingga menimbulkan banyak pilihan-pilihan baru untuk program yang akan dijalankan. Terus yang terakhir adalah sebagai ajang pengawasan. Nah, pihak lembaga sendiri dapat mengawasi bagaimana jalannya sebuah program. Apakah sudah sesuai dengan rancangan yang telah disusun sebelumnya. Kemudian dapat melihat hasil dari program yang telah dilaksanakan tersebut, misalnya dengan melihat rating pemirsa ataupun feedback yang diberikan oleh khalayak terkait sebuah program. Soal yang ketiga adalah peraturan hukum tentang manajemen lembaga media. Yang pertama terdapat pada pasal 1 ayat 2 nomor 40 tahun 1999 tentang hak mendirikan lembaga media. Yang kedua terdapat dalam pasal 10 nomor 40 tahun 1999 tentang kesejahteraan karyawan atau wartawan dari suatu lembaga media. Yang ketiga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang pers. Soal yang keempat adalah terkait dengan manajemen lembaga media. Manajemen lembaga media diartikan sebagai suatu proses yang meliputi pengelolaan, perancangan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap suatu lembaga media. Nah, contoh dari manajemen lembaga media ini adalah POAK, Planning, Optimization, Evaluating, dan Controlling. Planning atau perencanaan merupakan suatu tindakan di dalam menyusun program-program yang akan dilaksanakan. Yang kemudian adalah organizing atau pengorganisasian. Contohnya adalah pembentukan tim untuk menjalankan tupoksi kerjanya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah actuating atau aksi.
yakni tindakan untuk menjalankan program yang telah dirancangkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Nah, biasanya pengawasan dilakukan oleh dewan redaksi untuk melihat bagaimana program yang telah dilaksanakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya di dalam planning tadi. Kemudian adapun untuk melihat atau memantau feedback dari khalayak terkait program tersebut. Soal nomor 5 adalah hubungan POWAK dengan media cetak pada bagian redaksi. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Nah, contohnya ini adalah pengadaan rapat pagi ataupun pengadaan rapat mingguan yang diikuti oleh seluruh kepengurusan pada bagian redaksi. Dimulai dari pemimpin redaksi, sekretaris redaksi, redaktur pelaksana, redaktur atau editor, koordinator liputan, wartawan, koresponden, dan kontributor. Nah, pada rapat pagi ini, para peserta rapat akan memberikan ide-ide atau masukan ataupun gagasan baru untuk perencanaan program yang akan dilaksanakan ke depannya. Pada bagian optimization ataupun pengorganisasian, pemimpin redaksi akan membentuk tim-tim tertentu untuk melakukan tugas terkait dengan program yang akan dijalankan. Kemudian, redaktur pelaksana akan mengatur pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan amanat yang diberikan oleh pemimpin redaksi. Barulah kemudian koordinator liputan mengagendakan jadwal dari berbagai acara, menyusun mekanisme kerja, serta memberikan lembaran penugasan kepada para wartawan ataupun reporter. Kemudian pada bagian actuating ataupun aksi, merupakan tindakan yang dilakukan untuk menjalankan program yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, contohnya adalah wartawan yang mencari, mengumpulkan, serta membuat berita. Yang terakhir adalah controlling atau pengawasan, yakni memantau jalannya program yang akan dijalankan, serta melihat feedback yang diberikan oleh khalayak terkait program tersebut. Pengawasan sendiri dilakukan langsung oleh pemimpin redaksi serta sekretaris redaksi. Selain itu, koordinator liputan juga berperan dalam memantau setiap program yang telah dijalankan ataupun yang akan dijalankan. Nomor 6, bagaimana jika bagian iklan tidak memiliki manajemen? Nah, jika bagian iklan tidak memiliki manajemen, maka bagian tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Yang pertama, tidak akan ada pihak-pihak atau lembaga-lembaga lain yang mau bekerja sama, baik dalam pembuatan maupun penayangan sebuah iklan. Hal ini disebabkan oleh konsep iklan atau target pasar dari iklan tersebut yang tidak sesuai, kemudian tidak menarik dan tidak jelas. Maka dari itu, tidak akan ada pihak-pihak lain yang mau bekerja sama dalam proses pembuatan atau penayangan iklan tersebut. Nah, selanjutnya tidak adanya pengawasan terhadap iklan yang ditayangkan. Apakah iklan tersebut sudah sesuai dengan hukum penyiaran ataupun iklan tersebut malah justru bertentangan dengan hukum-hukum atau norma-norma di dalam penyiaran. Baik, sekian paparan jawaban ujian tengah semester dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.